Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak sekalian? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillahilladzi 'allama baina qulubina bil Islam wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama segala puja dan syukur kita marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak sekali nikmat hidup. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat berkumpul dengan orang-orang beriman, yang mana nikmat-nikmat ini belum tentu dimiliki atau dirasakan oleh orang-orang lain di sekitar kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan ke Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan segala sunnah yang telah kita lakukan setiap hari, nantinya kita termasuk dari umatnya yang peroleh sahabat dari beliau di akhir hayat nantinya. Amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatan lil mu'minin wa ma lizzalimin illa khasara. Sadaqallahul azim. Jadi di era sekarang itu ya Bapak, orang-orang lagi tren istilah healing gitu kan. Healingnya apa? Jalan-jalan atau kemana gitu kan. Ketika sedang ada merasa kegalauan atau kesedihan, wah kayaknya perlu healing gitu. Healingnya itu jalan-jalan ke mall, ke wisata atau kemana-mana gitu kan. Nah, memang benar nantinya akan senang sesaat. Setelah itu pulang dari healingnya kan sedih lagi, habis dirinya, ya kan. Nah, oleh karena itu sebenarnya healingnya itu adalah healing itu apa artinya sebenarnya? Healing itu artinya bisa diartikan refreshing, gitu kan? Menyembuh. Kalau healing itu kan bahasa Inggris, dari bahasa Inggris artinya sembuh, obat, ya. Ingin menyembuhkan diri gitu. Nah, sebenarnya cara menyembuhkan diri itu ternyata di genggaman kita, di rumah kita. Dengan cara apa? Dengan Al-Quran. Karena Allah sendiri yang mengatakan tadi, yang kita bacakan tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Dan kami telah turunkan Al-Quran itu adalah obat, penyembuh, solusi, kan? Dari segala kegalauan kita, gundah gulana kita. Nah, coba kita ketika kita lagi sedih, lagi galau atau apa, dan lagi ada masalah, kita baca ayat Al-Quran. Kita tengah malam gitu kan, jam-jam 3 sambil mengadu kepada Allah SWT atas segala masalah kita, nangis gitu. Itu lebih lega. Dan cuma Allah yang bisa menolong kita. Solusi dari masalah kita cuma Allah yang bisa menolong kita. Oleh karena itu, apalagi kita baca sekalian maknanya, kan, makna dari Al-Quran itu kita resapi satu-satu. Oh, ini artinya ini. Nah, akhirnya hati kita kembali tenang. Coba Pak. Soalnya karena Allah sendiri yang mengatakan kami turunkan Al-Quran ini adalah sebagai syifa, penyembuh, obat. Dan orang-orang yang berurusan dengan Al-Quran itu, yang dekat dengan Al-Quran itu selalu istimewa. Apapun yang berhubungan dengan Al-Quran itu adalah orang istimewa. Bahkan orang yang belajar Al-Quran itu istimewa, terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, kata Rasulullah.
sebaik-baik orang ada orang dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar aja kita udah termasuk orang yang terbaik, apalagi kita nanti mengajarkan. Ya, Pak. Jadi orang-orang yang berhubungan dengan Al-Quran itu adalah istimewa. Apapun yang berhubungan dengan Al-Quran adalah hal yang istimewa. Hari yang berhubungan dengan Al-Quran, hari turunnya Al-Quran menjadi hari yang istimewa. Bulan turunnya Al-Quran, bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa. Nabi yang diturunkannya, yang diturunkan kepadanya Al-Quran, Nabi Muhammad. Ini Rasul yang paling istimewa. Jadi apapun yang berhubungan dengan Al-Quran adalah istimewa. Jadi kita belajar Al-Quran itu tidak ada ruginya. Anak ngapain? Jadi capek main di rumah tidur. Jadi orang-orang yang kita yang kumpul di sini telah digetuk Allah. Sebenarnya Allah yang menggerakkan hati kita di sini, gitu kan? Gitu. Karena itu, marilah Bapak-bapak sekalian lebih kita intensifkan, lebih kita seringkan interaksi kita dengan Al-Quran. Sehari berapa tilawah kita cek, coba kita cek sehari. Apakah kita udah ngaji berapa halaman, seminggu udah berapa halaman. Kita evaluasi diri kita, karena satu huruf dari Al-Quran itu adalah 10 pahala. Sehalaman itu udah berapa pahala itu, dan pahala itu menghapuskan dosa. Jadi di samping kita ngaji, ternyata dalam menghapuskan dosa-dosa kita. Semakin banyak kita ngaji, semakin banyak pahala yang kita peroleh nantinya. Baik, itu mungkin sekedar pengantar Bapak-bapak sekalian agar lebih semangat. Baik. Insyaallah, marilah kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sama-sama mengucapkan melafalkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak sekalian, insyaallah hari ini kita akan praktek tentang sifat huruf. Sifat huruf kemarin yang telah kita pelajari, yaitu sifat huruf hamas, jahar dan hamas. Nah, sementara yang telah kita ketahui bersama, sifat huruf itu adalah sifat yang melekat kepada huruf tersebut, tidak boleh tidak ada. Dan sifat huruf dan makhraj huruf tidak boleh terpisah. Jadi kalau makhraj hurufnya pas, sifat hurufnya juga pas. Jadi ketika makhraj hurufnya tidak pas, maka sifat hurufnya juga nanti nggak akan tepat. Contoh, misalkan huruf H itu makhraj hurufnya di tengah tenggorokan. Ketika kita mengucapkan H adalah dengan H itu makhraj hurufnya udah di bawah, di pangkal tenggorokan. H itu bisa sifat hurufnya bisa beda Pak nantinya, gitu. Nah, maka malam hari ini insyaallah kita akan praktek di surah Al-Fatihah, insyaallah ya. Al-Fatihah kita praktek sifat jahar dan sifat hamas. Nah, perlu disampaikan kembali, huruf jahar itu adalah huruf yang jelas. Jadi kemarin kita ada belajar sifat huruf, yaitu ada yang sifat huruf yang berlawanan. Sifat huruf yang berlawanan pertama yaitu jahar, jelas, dan hamas. Nah, dua sifat huruf ini berlawanan. Hamas ini tidak jelas. Artinya cara bacanya, jahar itu tidak mengalirkan napas. Contoh tidak mengalirkan nafas, itu
huruf A, Zo, Ma, Wa, bisa disebutkan di sini Ja, Ji, Ju. Nah, itu tidak mengeluarkan napas. Sedangkan yang mengalirkan napas, hamas tadi itu adalah Fa, Ha, Tha. Nah, itu yang pakai napas. Coba kita sebutkan satu-satu, Pak. Boleh diikuti di huruf Za, ya. Za, Zi, Zu, Baz. Za, Zi, Zu, Baz. Zu, Zan, Zani, Zazna. Zu, Zan, Zani, Zazna. Minal Musni. Minal Musni. Mazizan, Zaniza. Mazizan, Zaniza. Itu jahat, termasuk huruf jahat za, karena dia tidak mengeluarkan nafas. Nah, sekarang yang mengeluarkan nafas yaitu huruf fa. Jadi ada angin dulu, Pak. Itu yang dimaksud dengan mengeluarkan nafas. Ada anginnya dulu. Kalau tadi kan tidak ada anginnya dulu. Za. Nah, boleh dibagikan, Pak, materinya. Ini yang menghafal huruf kemarin ya, Pak, ya? Nah, sekalian kita praktek menghafal huruf di Al-Fatihah. Nah, sekarang kita belajar yang praktek yang hamus dulu, Pak, yang mengeluarkan napas. Boleh diikuti huruf fa. Fa, fi, fu, faf. Fa, fi, fu, faf. Fu, fan, fani, fafna. Fu, fan, fani, fafna. Minal mufni. Minal mufni. Mafifan, fanifa. Mafifan, fanifa. Intinya huruf yang tidak mengeluarkan napas dalam pengucapannya itu sifat hurufnya jahar. Sedangkan huruf yang mengeluarkan napas dalam pengucapannya namanya hamas. Nah, itu aja yang perlu diingat. Baik, sekarang kita Al-Fatihah. Nah, pertama saya bacakan, setelah itu boleh diikuti ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, pertama tadi alhamdu. Nah, hamas. Jadi dia mengeluarkan nafas. Sedangkan la tidak, gitu kan? Dia yang mengeluarkan nafas itu tidak jahar. Yang mengeluarkan nafas itu namanya hamas. Lillahi. Boleh diikuti. Lillahi. Lillahi. Nah, kekeliruan termasuk kekeliruan dalam pemanjangan huruf, pemanjangan mad asli itu adalah 2 harokat. Nah, ketika melebihi 2 harokat itu gimana, Ustaz? 2 harokat itu sekali ayunan aja. Contoh, alhamdulillahi. Nah,
Itu satu ayunan. Kalau udah gini, alhamdulillahi rabb. Nah, itu udah lebih. Udah kepleset dikit, jadi udah bukan mad asli lagi namanya nanti. Nah, jadi yang benar, yang tepat itu adalah satu kali ayunan. Dua rakaat itu satu kali ayunan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi konsisten. Beda yang kedua kayak ini, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita kan biasa untuk apa? Biar iramanya dapat gitu kan. Nah, tapi di satu sisi kita iramanya udah dapat, hak hurufnya jadi tidak dapat. Yang seharusnya dari dipanjangkan 2 harokat cukup 1 ayunan, jadi kepeleset lebih dari 1 ayunan. Lillahi, coba Pak diikuti. Alhamdulillahi, alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil alamin. Di akhir ayat itu namanya mad arid disukun. Mad arid disukun itu panjangnya 5 sampai 6 harokat. Makanya kita di akhir ayat mad asli di akhir ayat atau waqaf itu panjangnya 5 sampai 6 harokat. Nah, sekarang sekaligus ya Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba kita praktek satu-satu ya Pak. Akan deh. Malu. Coba. Lanjut Pak. Dari alhamdulillah. Cukup 1 ayat aja Pak. Yang ayat alhamdulillah aja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh diulangi Pak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kedua kalau bagus. Ini Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sampingnya A, awalnya A. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba ulangi Pak. Diulangi Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Yang belakang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Insyaallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Semuanya udah bagus. Alhamdulillah udah bagus. Hak hurufnya udah cepat. Jadi panjang pendeknya, mat aslinya alhamdulillah. Jadi kedepannya diterapkan yang ini ya Pak. Yang ini udah pas. Nah, perlu diketahui ba itu tidak bisa ditekan. Mungkin ke bawah logat atau apa mungkin ya, nggak apa-apa. Tapi ba itu alhamdulillah, nggak usah ditekan. Mungkin ke bawah logat nggak apa-apa. Memang harus dilatih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, lanjut ayat kedua. Boleh diikuti. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Lagi Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Dua deh. Pak. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Di rohnya Pak. Jadi roh itu getarannya tidak usah terlalu jelas. Bisa dihalusin lagi Pak. Jadi ar-roh cukup gitu aja. Ar-roh getarannya cukup sekali aja. Jadi kalau ar-roh udah lebih takalluf namanya. Lebih haknya sebenarnya cukup satu kali getaran kita kasih 3 gitu kan. Jadi seharusnya bensin cukup 1 liter kita kasih 5 keluar yang lebih gitu kan. Nah, jadi ini pun hak huruf ini juga begitu Pak. Jadi cukup 1 getaran kita kasih lebih jadi nggak bagus. Contoh tadi yang seharusnya Ar-Rahmanir Rahim kita jadikan Ar-Roh. Nah, jadi kurang enak gitu. Tidak pas. Coba. Ar-Rahmanir Rahim. Bisa dihalusin dikit Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Ada sedikit perubahan. Ar-Rahmanir Rahim. Saya lagi Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Bisa. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Insyaallah. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Baik, yang belakang. Bang. Ar-Rahmanir Rahim. Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Apa Syekh? Ar-Rahmanir Rahim. Enggak. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Insyaallah. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Pas ya. Paling tadi perlu sedikit dipoles di rohnya ya Pak. Jadi rohnya tadi dihalusin lagi. Tidak usah terlalu jelas, tidak usah terlalu kasar rohnya. Ar-roh, nah, tidak pas. Cukup ar-roh, ar-roh, ar-Rahmanir Rahim. Jadi kalau contoh kedua misalkan kayak gini,
Ar-Roh. Lebih enak yang mana Pak dengarnya? Ar-Roh atau Ar-Roh? Coba Ar-Roh kan yang satu. Nah, soalnya itu tepat hurufnya pas. Jadi kalau misalkan Ar-Roh udah lebih. Nah, jadi setiap huruf itu ada haknya Pak. Nah, kita lanjut ayat ketiga. Boleh diikuti Pak? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kalau ayat ketiga ini insya Allah bisa semua, saya yakin. Soalnya mudah ya. Paling di panjang pendeknya biasanya di awal ya Pak. Di ma-nya Maliki ya dipanjangin biasanya. Kita sering dengar itu Maliki yaumiddin. Ngambil irama gitu kan, biasanya ngambil irama. Karena kita kadang biar enak gitu. Jadi tidak pas. Cukup Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Biasanya ini kesalahan di sini sih paling di ma-nya, misalnya dipanjangin berlebihan. Nah, itu sudah melewati hak hurufnya yang harusnya 2 harokat. Nah, jadi gak enak dengarnya. Nah, kita lanjut ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Jadi dia langsung Pak, tidak usah berhenti lagi di du. Biasanya kan iyyaka na'budu wa iyyaka. Biasanya ada berhenti di koma, ada komanya di du biasanya. Kesalahan di pembacaan di iyyaka na'budu. Jadi langsung aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh, Dek. Siapa namanya Dek? Hafiz. Insyaallah jadi hafiz Quran nanti. Amin. Coba Hafiz. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah. Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa nama adanya teman? Dari sini kan kelihatan tiang lucu. Siapa nama adanya? Danis. Danis ya. Oh ya. Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini tadi yang saya sebutkan tadi Pak, yang kita sebutkan tadi. Ada berhenti di du, ada koma di du. Nah, langsung aja Pak, coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, langsung aja Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka gitu. Tidak usah. Iyyaka na'budu.
إياك نعبد وإياك نستعين. Ya, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau udah sering imam, nggak usah dilakukan lagi ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Kalau bisa nanti bapak-bapak yang ikut di sini jadi imam nanti imam sholat. Insyaallah ya Pak. Soalnya udah pada bisa. Kalau udah bisa, nggak ada salahnya, langsung gas aja imam Pak. Biar gantian sama Pak DKM. Boleh nanya? Iya Pak. Untuk pengucapan iyanya itu biar biar tidak terjata gitu, boleh ditekan Iya. iya karena kan itu kan Tasdid. iya tasdid, boleh ditekan. Memang baiknya ditekan. Jadi pengucapan huruf tasdid itu ditekan dulu. Iya awwala marrata. Kalau yang ada tasbih harus tekan dulu gitu. Tidak semua juga. Jadi ada beberapa huruf tertentu memang harus ditekan. Iya, memang ditekan. Awwala marrata, memang harus ditekan. Kalau datar iya, jadi tidak keluar hurufnya nanti. Jadi memang ditekan Pak. Iya. Ada lagi Pak yang mau bertanya? Yang perlu kita bahas? Atau kita lanjut dulu? Lanjut dulu. Ayat kelima ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini ada huruf hamas tadi, yang ha. Jadi dia tidak langsung berhenti. Jadi ih, jangan ih. Jadi ih ada hamas. Mengeluarkan nafas. Nah, coba kita latih dulu Pak ya. Ha ya. Ha kubro ayat besar. Ha hi hubah. Ha hi hubah. Huhan hanihahna. Huhan hanihahna. Minal muhni. Minal muhni. Mahihan haniha. Mahihan haniha. Gampang ya kalau ha ya. Kemarin makhraj huruf ha di mana ya Pak? Makhraj hurufnya ha. Tenggorokan bawah. Bagian bawah. Tenggorokan bawah. Tenggorokan, pangkal tenggorokan. Pangkal di sini pangkal, ini tengah, ini ujung. Oh, pangkal. Coba diihdina ya. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mungkin kita lanjut dulu Pak. Waktunya kita tinggal sebentar soalnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina
kita bagi dulu. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. waladdallin. Nah, di situ ada mat lajim sampel kiri. Jadi ada gitu ya Pak. Jadi waladdallin. Coba Pak, 2, 2, 3. Dallin. Nah, boleh diikuti Pak tangan saya. Di dolin ya, 1, 2, 3. Dallin. Nah, di situ ada kenaikan ya, kenaikan suara. Kita bersama, kita baca bersama lagi. Waladdallin. Waladdallin. Sekarang kita praktek waladdallin dulu. Kayak agak ini soal. Coba deh. Habis ya. Dari waladdallin aja. Ada gitu. Ya, gitu. Wah. Wah, mantap. Ya, Pak. Kecepatan. Jadi sebelum nanjak itu ada ancang-ancangnya dulu Pak. Walam to. Ya. Danis. Waladdallin. Ya, Pak. Ya. Waladdallin. Waladdallin. Ya. Waladdallin. Jadi jangan langsung lo. Walau jadi dengarnya kedengaran lo ya. Jadi la dulu. Walam didobar o. Walam o. Jadi lah jangan lo langsung lo. Walau kesannya gimana ya? Walau jadi lo ini ya. Walam makhraj la masuk ke makhraj do. Makhraj do di mana Pak? Do. Ada bagian nanti samping. Pokoknya di situ lah. Angka tapi Iya. Makhraj do itu adalah nih kita ibaratkan lidah Pak. Nah, sisi lidah ini, nih kiri kanan ini, kiri atau kanan sisi lidahnya nempel ke geraham atas. Sisi lidah nempel ke gigi geraham atas. Nah, gimana tuh coba Pak dipraktikkan? Bo. Makanya tadi walau baru kita lepaskan lidahnya ke bawah. Walau to.
Jadi memang perlu dihafalkan teorinya biar kita bisa praktek sendiri. Apa-apa? Ya, Pak. Waladdallin. Ya. Waladdallin. Ya. Waladdallin. Waladdallin. Jadi syahadu dulu ya, Pak. Sekali lagi, Pak. Waladdallin. Jadi naiknya jangan turun dulu, Pak. Waladdallin. Waladdallin. Ada jengkoknya ya. Walah. Waladdallin. Alhamdulillah. Beragam ya. Ya memang susah-susah gampang sih belajar tajwid ini, Pak. Wah, pas banget. Baik, berhubung karena udah masuk Isya, Bapak sekalian, insya Allah kita matangkan Fatihahnya di pekan depan, sekalian kita belajar sifat huruf yang selanjutnya, ya Pak, yaitu syiddah dan rikhawah, insya Allah. Baik, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu di tugas kerja. Kita tutup pertemuan kita pada kali ini membaca hamdalah. Doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf atas segala kekurangan, perkataan dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.